Janji suci seorang roastery. Kami berjanji akan mengeluarkan notes floral. Walaupun itu seperti bunga bangke, tapi tetap floral. Hai, balik lagi di Kopi Hai Channel. Channel ini ngebahas tentang bisnis dan industri kopi. Hari ini kita bakal bahas roastingan. Kita bakal ngobrol sama roastery yang saya kenal yang ada di Bandung, tepatnya di Bandung Timur. Brand roastery-nya itu Suka Sangrai. Dan kita bakal ketemu owners dan foundersnya itu Om Temi namanya. Beliau juga roaster, trainer barista juga. Gimana serunya? Gimana asiknya kita ngobrol sama roaster? Saksikan terus di Hai Channel. Balik lagi di Kopi Hai Channel. Seperti awal video yang teman-teman udah tonton tadi, yang saya jelasin, kita hari ini bakal ngobrol bareng roastery master suhu, king of the king-nya roastery di Bandung Timur. Ada Kang Temi. Terima kasih Kang Dep. Alhamdulillah. Waduh, ini terlalu berlebihan ini. Suhunan. Ini, kita lihat jenggotnya kan ya. Jadi kita merepresentasikan polemik yang terjadi di Indonesia sekarang. Jangan ngomongin politik. Iya, kita jauh-jauh dari politik ya. Iya. Nah, teman-teman, Om Temi ini owners, founders dari brandnya Suka Sangrai. Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia dimanapun yang nonton video ini lihat brand beans kopi Suka Sangrai, ini beliau foundernya. Dan teman-teman yang mau beli bijinya bisa diklik, nanti saya bakal cantumin di deskripsi di bawah link pembeliannya sama Instagram Suka Sangrai. Oke? Oke. Om Temi, nih kita bakal ngobrol santai nih. Kita bakal ngobrol, tanya-tanya sama Om Temi. Saya biasa manggilnya Om gitu ya. Kalau Akang terlalu muda gitu padahal. Ya. Padahal sama-sama Om sebetulnya. Kita niatnya hari ini mau pakai gamis, cuman gak enak. Kan jarang barista aja. Jarang ya. Barista jarang pakai gamis ya. Jarang pisan. Ya. Om Temi, kumaha? Yuk, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Om Temi, karaos tuh. Karaos tuh, di bahasa Sunda. Enggak. No subtitle hari ini. Om Temi, pandemi kerasa nggak? Sangat berasa. Tapi disinilah ya ini kesungguhan kita diuji ya gitu. Jadi ketika saat pandemi melanda, bukan hampir semuanya para pelaku di industri kopi terdampak. Salah satunya roastery juga. Nah, bahkan ada di satu titik di mana penjualan kami drop kurang lebih 70-80%. Jadi sama juga. Soalnya rata-rata sakit tuh. Segitu. Nanya. Saya juga bertanya sama teman-teman yang lain dan ternyata memang kita seperti kayak di reset. Iya. Saya kembali seperti mulai mengumpulkan strategi yang terbaik. Bahkan pada saat itu ada hari-hari di mana kalau jualan satu pack aja, alhamdulillah bersyukur. Bersyukur banget. Ya, berarti terdampak banget ya. Kestrugglean kita, keistiqomahan kita di ujung. Betul. Di kala pandemi. Betul. Dan di sini terlihat
bagaimana kami harus mengulang atau meriset rencana yang udah saya rencanakan di tahun 2020. Jadi akhirnya menjadi lebih ke bertahan dulu, lalu kembali mengumpulkan. So, survival mode-nya itu udah langsung pakai NOS, pakai turbo, dan kami benar-benar harus jeli terhadap permintaan pasar dan perubahan perilaku pasar. Jadi akhirnya ya marketing dari awal lagi, saya kembali kumpulkan database beberapa konsumen, jenis kebutuhan dan price yang masuk untuk mereka agar mereka sama-sama bisa bertahan seperti apa, itu sih, seperti itu. Online jadi nambah? Oh jelas. Bantu banget ya? Terbantu banget. Waktu online itu bahkan penjualan dari online malah meningkat ya, dari yang biasanya sebetulnya kebanyakan masih offline ya, masih yang via WhatsApp, telepon, DM ya gitu. Di online meningkat kurang lebih 40-50% meningkat. Peningkatan, dan ya akhirnya saya garap juga di online, mulai serius tuh seperti Tokopedia, terus iklan di Instagram dan beberapa marketplace yang lain. Jadi saya seperti sebar CV lagi gitu. Tuh teman-teman, ternyata bukan hanya kita para barista. Kemarin pun kita udah ngobrol kan sama founders owners 2G itu, semua terasa dan langsung mereka cari jalan keluarnya seperti apa. Ya semoga pemerintah nonton video ini juga ya. Gitu. Amin. Semoga ada ini ya, ada apa istilahnya semacam perhatian bahwa sebetulnya dalam industri kopi ini kan, mohon maaf nih agak sensitif. Sejahterakan para petani, iya saya setuju, tapi kami juga para roaster ini juga kapan-kapan. Jadi kenapa kita tidak jargon mulai sejahterakan para roaster? Oh iya tuh, sejahterakan para roaster. Belum. Mungkin ada tapi ya nggak se. Ya, semoga ada dinas terkait dengan video ini. Oh iya, dan Om Temi, sebenarnya teman-teman perlu tahu nih. Beliau ini yang saya tahu awal mulanya, beliau ini juga sama trainer barista juga, terus di coffee shop juga, sampai akhirnya masuk ke dunia roasting. Mulai kapan dan kenapa Om Tem? Sebenarnya agak berbarengan. Jadi pas masuk ke dunia kopi langsung jadi waktu saya sama Mas Aji dulu ya, kita nge-build up Dewaji. Pada saat itu tahun 2014, mulai belajar seriusnya itu tahun 2015. Jadi pada saat itu kami ingin melihat, saya searching market ya, potensi market di Bandung ternyata sangat banyak sekali coffee shop saat itu. Sedangkan market kami di Bandung Timur itu saya belum tahu, blank ya. Jadi pada saat itu Mas Aji, founder Dewaji, ngajak saya untuk mengelola Dewaji Coffee dengan visi misi bahwa kami sama-sama suka sharing ya. Ketika saat itu adalah wadah para barista untuk belajar itu masih minim dengan harga yang terjangkau gitu. Akhirnya ya kita putar haluan dari visi misi. Dan dalam 1 tahun itu kami belajar. Saya lebih ke kebaristaan, ikut beberapa kursus sertifikasi. Kang Aji kebaristaan juga lengkap, malah dia sampai ikut Q-grader. Kenapa? Karena kami ingin tahu sih standar yang dipakai untuk mengajar di profesi barista itu, standar yang mana yang dipakai gitu. Ternyata kami setelah lihat seperti ada beberapa seperti SCAE, SCAA itu mengeluarkan, ya sekarang udah menjadi satu wadah ya, seperti SCAA udah mengeluarkan sertifikasi kebaristaan ya, lalu ada ACF, di kita juga ada LSP ya, dan kita di sana mencari yang benar-benar banyak dipakai. Jadi yang standarnya lebih ke kita saat ini lebih ke ikut
kelas barista yang lebih mengacu pada SCA saat itu. Oh, berarti tahun berapa tuh Om? 2015, 2014, 2015. 2014, 2015 udah diajar roasting juga itu teh? Enggak, jadi Belum? belum. Saya waktu itu 2015 kan saya juga kita kan sambil jualan juga. Jadi pangsa pasar kita waktu itu ya ke kantornya Mas Aji ya, banyak karena divisinya. Motong lu teman-teman perlu tahu nih. Sebelum kerjaannya jadi barista, jadi roaster apa Om Temi? Saya jadi penyuluh teman-teman pertanian. Di mana? Jadi ASN, penyuluh ASN. pertanian. Oh, tuh. Berbanding terbalik kan? Iya. Jadi penyuluh pertanian. Jadi saat itu nyambi juga. Bahkan apa ya? Karena penyuluh itu harus ada dalam 1 bulan itu 1 atau 2 kali memberikan penyuluhan kepada petani. Jadi sifatnya memberikan materi atau sharing itu udah nggak asing lagi bagi saya. Nah, ya saat itu ketika kami ingin bikin kelas kopi, tentunya kan pengajarnya harus dibekali dulu, ya. Kami ikutan ikut kelas lah selama setahun itu. Apa sih yang harus dimiliki, sampai tahapannya seperti apa, maksimalnya seperti apa. Gitu, sambil kita ya ikut ya jualan, kita membangun branding. Terus dari situ ya saya bertemu dengan beberapa petani kopi yang kebetulan sedang merosting saat itu. Saya bertanya, oh mesin roasting seperti ini. Ternyata ketika ngerosting itu asik ya, kayaknya ada aroma yang cukup kuat, perubahan aroma bla bla dan lain-lain, sehingga salah satunya waktu itu salah satu petani di Bandung Selatan lihat nih cara ngerosting nih gitu. Akhirnya saya tertarik. Kebetulan waktu itu Mas Aji punya tuh yang kecil. Oh, iya, kecil yang kecil. Iya. Sampai akhirnya ya udah kecil-kecil aja ngerosting, walaupun sebetulnya gagal, trial and error lah. Jadi ngerosting itu setiap harinya ketemu dengan bis baru, kita belajar bagaimana mengeksplor. Oke, Om, pertanyaan selanjutnya. Om pada saat itu belajar roasting teh otodidak apa ikut pelatihan juga, trainer juga? Awalnya otodidak, tapi dengan saya sebenarnya orangnya kepo ya. Jadi kalau ada yang roasting saya tanya-tanya, ini gimana, lalu melakukan analisa tersendiri dengan cara praktek. Jadi belajar otodidak, ikutnya malah tahun 2018 saya ikut kelas AEKI waktu itu. Kelas AEKI ikut ke basic roasting saat itu, ingin menambah keingintahuan saya ya gitu, walaupun ya banyak sekali ya yang didapat gitu. Tapi selebihnya sih adalah kita terus belajar. Karena apa? Karena untuk menjadi seorang roaster kan ada 3 hal yang harus dia pelajari. Satu, dia harus mengetahui kualitas green bean, green grading dan lain-lain, itu dia harus tahu ya, mana yang primary defect, mana yang secondary defect. Karena kalau dia nggak tahu, nanti kita bakal bahas konten sendiri soal primary defect. Nah, dia Om jadi kan secondary defect dan kawan-kawan bareng Om Temi ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, terus pantengin channelnya. Kita bakal ada sesi kedua tentang ngebahas itu tuh. Sesinya berlanjut. Iya. Karena betul Om, biar teman-teman yang di hilir pada tahu ya, pada paham ya. Betul. Jadi sebetulnya saya lanjut ya. Yang pertama itu kita harus taruh kualitas green bean. Seorang roaster nggak tahu kualitas green bean fatal. Artinya dia seperti membeli kucing dalam karung, ya. Karena itu mengenai bahan baku yang paling utama, ya. Lalu yang kedua, mengetahui dasar-dasar roasting, ya. Jadi dasar-dasar roasting seperti apa ya? Mempelajari beberapa profile, apa itu fast roast, apa itu slow roast. Lalu mengetahui karakter mesin yang dipakai. Nih, karakter mesin. Jadi karakter mesin yang saya pakai, misalnya saya analisa dari bahan bakunya. Pertama, bahan bakunya
Drumnya pakai jenis apa, stainless atau yang cast iron. Tentu saja penghantar panasnya akan berbeda. Dan dari situ bisa adjustment dari kebutuhan bagaimana style kita ngerosting kan. Lalu belum lagi adjustment parameter yang lain, airflow ya, lalu RPM drum dan lain-lain. Terus bagaimana cara dia bisa merawat mesin roastingnya, lalu ya itu sama mesin roasting itu kayak milih istri. Om, gini, mesin mahal, mesin roasting mahal, atau seorang si roasternya yang profesional? Kalau bisa dua-duanya. Jadi mahal ya. Mahal ya, dua-duanya profesional. Yang membedakan profesional atau tidak, biasanya seorang roaster yang baik itu akan mengetahui do and don'ts-nya dalam roasting gitu. Oke. Oh, maaf. Ada dua roastery sepengamatan saya. Yang satu dia memfasilitasi selera pasar, atau dia ngebuat pattern sendiri untuk dijual di pasar tersebut, terserah pasar nerima atau enggak. Kayak begitu apa enggak? Apa semua roastery harus memfasilitasi pasar, membaca keinginan pasar? Anda kalau tidak membaca keinginan pasar, Anda kan tertinggal. Tapi ada nggak roastery kayak begitu? Ada, dan memang tapi sangat sedikit. Jadi kalau saya lihat kecenderungan pasar seperti kemarin nih aja, saya kembali flashback di tahun 2020, kecenderungannya bahwa banyak perilaku konsumen yang sekarang ngebrew di rumah, kebanyakan home brewer, peminum-peminum yang mungkin baru pemula ya gitu, lalu ketiga penyuka kopi-kopi yang manis ya, artinya dengan karakter fruity. Dulu itu saya jarang banget jualan kopi natural, mungkin hanya satu atau dua. Karena saya bukan secara pribadi bukan penggemar kopi natural. Tapi 2020 mungkin hanya satu saya jualan kopi wash ya. Karena konsumen menginginkan kopi yang fruity, kompleks ya, manis, sweetness gitu. Jadi mau tidak mau saya harus riset mana prosesor atau pengolah yang mengeluarkan biji kopi natural yang olahannya cukup baik gitu menurut kami. Jadi kami ya kalau secara itu ya Anda tuh kayak roasting kopi bukan untuk dinikmati sendiri kan, tapi untuk dinikmati oleh halayak ramai. Jadi artinya kita harus peka sama keinginan konsumen. Jadi tadi mesin diusahakan mesin bagus, roastery-nya juga profesional. Green bean berkualitas atau roastery yang profesional? Dua-duanya. Ini bukan saya yang bilang ya. Itu kayak apa? Dua sisi mata koin tidak bisa dipisahkan. Gini ya. Tapi pasarnya ada kan Om yang grade bawah juga pasarnya? Ada banyak sekali, banyak. Bahkan tonasenya kuantitinya sangat banyak gitu. Bahkan ada cerita tapi kesahihannya masih belum sahih nih. Jadi konon katanya untuk sanadnya nggak jelas, jadi ya saya mengandai-andai aja ya. Ini kalau bukan sanad jadi harus sanad prawinya. Jadi konon katanya industri komersial itu masih kekurangan kopi yang grade asalan, jadi mereka ngambilnya dari luar. Diulang lagi Om, konon katanya industri kopi masih kurang grade asalan. Iya, ini untuk memenuhi kuota Indonesia. Kuota kalau kita ngomong kopi sachet. Grade ada grade yang ada grade 2 atau grade 3 yang kuota dalam negeri itu masih kurang sehingga mereka ngambil keluar. Gitu. Bisa percaya atau bisa tidak, karena ini juga saya nggak dengar dari pabriknya langsung ya. Gitu. Om, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semakin banyak kopi shop yang punya roastingan sendiri, dia memilih roasting sendiri. Sebenarnya menurut Om Temi itu bagaimana di sisi sebagai Om Temi yang benar-benar pure roaster gitu? Iya, di satu sisi saya merasa bahagia karena
artinya serapan kopi dalam negeri lokal itu meningkat. Ya. Di satu sisi tentu saja harus diimbangi dengan pemahaman terhadap konsumen. Artinya kita nggak bodoh-bodohin konsumen juga gitu. Kita harus kasih pemahaman atau pembekalan dari si roasternya sendiri, pembekalan dengan dia belajar ya gitu. Nggak hanya sekedar ngasal roasting gitu. Karena dalam roasting itu ada tanggung jawab. Jadi kita tanggung jawab membentuk selera pasar. Membentuk selera pasar. Artinya gini, orang awam nggak ngerti ini roastingan, ada yang smoky, ada yang mungkin bake ya flat. Itu mungkin ya orang awam hampir sebagian besar mungkin masih belum bisa memahami. Tapi bagi kita, kenapa kita bertanggung jawab membentuk selera pasar? Jadi apabila seorang roaster dibekali oleh tanggung jawab moral bahwa dirinya harus memberikan sesuatu yang terbaik untuk pasar dan mengedukasi juga. Iya, secara tidak langsung dia akan mengedukasi. Sehingga si barista pun menyampaikan juga pada customer. Betul, itu kan inti dari industri kopi saat ini ya. Percakapan, komunikasi ya, nanya-nanya dikit, jangan insecure langsung gitu ya, baper gitu. Artinya ada jembatan bagi kita untuk mengedukasi konsumen. Kenapa? Karena ya jujur aja untuk pangsa pasar kopi premium ya atau specialty ini memang sangat sedikit dibandingkan pangsa pasar kopi instan. Jadi disitulah membutuhkan segala banyak pihak, nggak hanya seorang roaster aja, tapi ya roasternya sendiri harus dibekali. Nah, itu yang teman-teman dan kita pada barista harus tahu. Edukasi dari mulai petani ke roaster, dari roaster ke kopi shop atau baristanya itu harus penting dan harus sama-sama terbuka dan jujur kali ya. Betul, ketelusuran. Kali ya? Betul. Gitu, karena kita tadi di belakang ngobrol tentang nasab-nasab produk dari mulai sebuah biji sampai ke belakang, kata Om Temi harus jelas gitu. Betul. Gitu teman-teman. Jadi ya gitu sih pokoknya Bang. Jangan biar nggak terlalu panjang. Om Temi, ya, baik. Tren profile roasting di tahun 2021. Profile roasting 2000. Tren apa di roastingan? Profile ada seperti sekarang Nordic Approach ya, banyak kan roasting dengan menggunakan level kecerahan yang lebih muda ya. Tapi ini juga diiringi dengan membaiknya kualitas kopi, Kang Dep. Jadi kalau dulu nih, kopi itu diyakini kopi yang berkualitas itu adalah yang dark dan oily. Dulu. Kenapa? Karena memang ilmunya belum ke sana. Pertama, kedua memang kualitas untuk menutupi. Maaf Om Tem, dulu dark oily berarti pahit kan? Pahit. Mereka emang belum tahu flavor di kopi, jadi cuma ngejar pahit only gitu. Ya, yang terbentuk itu seperti itu dulu. Ini dulu ya kita ngomongin gelombang pertama, ya, dan awal gelombang kedua, ya. Karena apa? Karena dulu itu kita belum mengenal grading ya. Lalu kedua juga dulu kan ini terkait dengan proses pengolahan yang masih belum sempurna. Karena dulu ekspedisi juga memakan waktu bertahun-tahun ya, naik kapal laut ya, kopinya disimpan kena air laut dan lain-lain. Misalnya dari Yaman ke Eropa, nyampainya 1 tahun ya, disimpan hawa panas dan lain-lain, berjamurlah di karungnya juga mungkin gak karuan. Makanya mereka ngerostingnya ditutupi dengan flavor yang dark. Jadi untuk menutupi kesan negatif dalam kopi tersebut. Ya, kan seiring perkembangan zaman ternyata kopi juga diteliti ternyata setelah diolah secara baik ya, itu berkembang, lalu dari sisi roastingannya juga berkembang ya, pengolahannya juga berkembang. Kalau ngomongin pengolahan mungkin ada yang lebih ahli lah. Jadi yang saya tahu sih seperti itu. Nah, untuk tren di 2021 saya rasa nggak jauh-jauh dari 2020.
Apalagi sekarang lagi musim PSBB berjilid-jilid. Iya, betul. Seiring dengan kualitas di sektor hulu bagus juga, maka kita masih banyak mendapati profile roasting yang lebih cerah ya, Scandinavian atau Nordic approach ya, lebih ke Eropa lah gitu. Tuh, nanti kita juga bakal belajar roasting singkat ya. Saya juga nggak ngerti sih. Buat informasi buat teman-teman, saya itu konsumen nih, saya itu salah satu konsumennya beliau. Ini salah satu pembeli. Dan menurut saya Om Temi itu jadi jujur, walaupun saya sudah, karena beberapa teman-teman kopi shop besar sudah pakai produk beliau, jadi buat saya pribadi kopi shop kecil pun nggak perlu QC lagi, brand beliau sudah dipakai di beberapa brand besar, jadi cukup buat saya mereka sebagai QC. Jadi emang menurut saya Om Temi belum di endorse nih ya, cuman kata saya pribadi memang Om Temi itu ngejaga Suka Sangrai punya standar kualitasnya sendiri. Jadi dari mulai green bean sampai bahkan Om Temi benar-benar mensortir sendiri ya Om, aku mensortir sendiri ya? Iya, saya sortir. Sortir sampai sebelum ke tahap roasting, dan beliau pun menelusuri biji tersebut dari mana asal usulnya. Itu yang kerennya menurut saya. Itu salah satu tanggung jawabnya Om Dep itu. Jadi bentuk tanggung jawab saya sebagai konsumen ya, misalnya saya memberikan informasi yang benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kalau misalnya saya jual kopi Palintang ya, gitu, saya tanya kepada pengolahnya, ini dapat dari mana? Atau kalau misalnya dia petani langsung, kebunnya dari mana, di blok mana? Artinya ya memang harus begitu sih gitu. Jadi menelusuri ketelusuran ya gitu. DNA-nya harus jelas. Harus jelas. Harus jelas. Bebet bobotnya. Gitu. Om Temi tadi ngomongin kopi saset nih. Masih ngopi saset? Masih. Anda ini saya kasih tahu ya. Kita harus belajar sama industri kopi saset. Ya, mereka itu mempunyai riset dan pengetahuan yang sangat luas. Kenapa? Ini kapal api ya. Iya. Saya ngomongin merek ya. Iya, Oke. Apa-apa. Untuk menjaga konsistensi dan memberikan rasa seperti kopi kapal api, saya aja belum pernah nyari robusta yang begitu dicampur gula rasanya enak kayak kopi kapal api. Mereka itu udah tahu. Iya, Kenapa? Iya. Karena dari risetnya mereka meriset selera pasar ya. Dan konsistensi rasa. Konsistensi rasa, ya itu banyak banget. Jadi apakah saya masih minum kopi saset? Ya masih, untuk belajar. Tuh, berarti memang ada kangen merenya sebelum terjun ke dunia kopi man saset nih. Dulu apa sebelum merek kopi apa sebutin? Sebelum masuk ke dunia kopi? Sebelum masuk. Favorit? Favorit ya kapal selam. Terus selam. Andalas yang di ujung Berung. Andalas. Sasetnya? Iya, kapal api, ABC susu, Tuh. sama ini Torabika cappuccino. Kapan-kapan kita bakal tes beliau dan kawan-kawan roaster yang lain buat cupping kopi saset. Kita tunggu apa kali dan mereka masih terasa. Itu. Om Temi, pertanyaan selanjutnya nih. Iya. Value apa yang ditawarkan oleh Suka Sangrai? Ya, value-nya kami ini menawarkan jualan dengan sisi humanis. Jadi pertama ini kalau dari sisi nilai harga nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga gitu, menjaga adik di range itu. Lalu yang kedua, kami selalu menjaga kualitas, agar kopi kami masih cukup layak untuk dikonsumsi. Ya, lalu ketiga, dari pemilihan bahan baku juga saya mempunyai nilai standar tersendiri. Jadi misalnya ada yang ngasih sampel, ada yang ngasih saya beli, tapi ternyata tidak layak, ya saya enggak itu. Lalu keterbukaan, dalam keterbukaan informasi, komunikasi ya. Jadi seperti kayak misalnya saya dengan Om Dep, apa tuh yang bisa di-develop untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya. Jadi saya juga lebih banyak mendengarkan. Mungkin artinya ya misalnya Om Dep, saya bisa dapetin project dari Om Dep, saya juga bisa mendevelop yang terbaik gitu. Win-win solution. Jadi intinya saya
lebih mengedepankan sisi humanis, komunikasi. Jadi komunikasi Oke. seperti apa ada. Jadi saya nggak hanya jual lepas. Jadi roaster itu nggak boleh baperan ya? Nggak boleh. Ini katanya, bukan kata saya. Ini nggak hanya di roastery. Semua bisnis. Semua bisnis. Harus terima masukan, Iya, kan, betul. ya? Pedagang kalau baperan, Anda berarti nggak bakat jadi pedagang. Di air. Cocoknya Anda di air. Ini nih produknya saya bawa. Ay. Aduh. Nih teman-teman. Ya, ini salah satu produk. Tuh. Ini satunya. Tuh. Nih. Tuh. Ini tuh. Dan Ini yang kemasan kecil, ini berapa gram? 120. 120 gram. Udah di ini. Yang ini 150 karena ini edisi ngabisin. Ya, edisi ngabisin. Oh. Edisi ngabisin. Sekarang kemasan juga berpengaruh, Om Temi. Ngaruh? Nah, ini saya mau ngomong kemasan. Ya panjang dikit nggak apa-apa ya Om Dep. Sok. Jadi banyak sekali roastery yang masih belum aware terhadap pentingnya kemasan dan desain. Karena what you see is what you get dalam dunia marketing itu. Jadi judge is by its cover itu benar berlaku dalam dunia apa marketing. Jadi Jadi si kemasan Jadi si kemasan merepresentasikan rasa kopi di dalam. Oh, enggak juga. Tapi dalam ilmu gini ya, kita ingin membeli sesuatu itu kita ngelihat apanya dulu. Iya, wadahna heula kan. Ya. Bungkusnya dulu. Ya. Dan dari situ sebetulnya ini berkah juga. Kemarin saya mulai belajar bagaimana keterkaitan psikologi warna dalam marketing gitu. Warna-warna yang relevan dan misalnya menarik untuk dibeli. Suka sangrai mulai ke hai-haian. Dulu kan, nah ini pembeli awal saya ngerti ya, desain awal saya dari mana berubah biru. Ya. Lalu ada apa dulu mungkin dari fontnya juga masih seperti handwriting ya. Gitu. Ya. Terakhir. Pesan bagi para penikmat kopi di seluruh Indonesia yang nonton channel Kopi Hai. Pesannya teruslah ngopi ya. Support. Jadi oke, pesannya adalah ya terus ngopi ya, lalu berdayakan produk lokal karena sekarang ini kopi-kopi lokal itu sudah sangat baik sekali, banyak pengolah yang baik, roastery yang bagus ya. Lalu ya itulah industri kopi ini ya bergantung dari para peminum minum kopi ya. Jadi jangan ragu lah kalau ingin berinteraksi untuk menentukan seduhan yang optimal seperti apa. Untuk para roaster baru yang baru mulai belajar roasting. Baru mulai belajar roasting, belajar. Yang penting belajar. Yang pasti harus satu belajar, kedua kenali pasar. Anda akan bermain di pasar mana gitu. Jadi Anda ingin belajar, Anda ingin terjun di medan yang komersial, ya jangan kasih harga yang tinggi gitu. Kenali perilaku konsumen, ya, open mind, ya mungkin. Lalu ya itu setiap hari adalah belajar sih sebetulnya. Siap. Jadi untuk roastery yang baru juga ya selain tadi ya 3 hal itu ya, mengenal kualitas green bean, tahu dasar-dasar roasting, ya mengenal potensi mesin dan memperbaiki atau menambah khasanah sensori, itu yang terbaik sih. Siap tuh teman-teman. Itu pesan buat teman-teman para penikmat kopi dan para teman-teman yang mau mulai belajar roasting. Barangkali teman-teman udah bosan di hilir terus jadi barista, belajar roasting. Oke, teman-teman, Kang Temi nuhun pisan. Makasih. Thank you, Kang Dep. Semoga sukses ya. Selalu sehat semuanya keluarga. Amin. Teman-teman, jangan lupa di subscribe,
di like, di share video ini, dan saya bakal nyantumin Instagram Suka Sangrai dan link marketplace-nya di deskripsi. Teman-teman yang mau biji kopi Suka Sangrai bisa diorder langsung di marketplace tersebut atau lewat Instagramnya. Seluruh Indonesia Om bisa kirim? Oh bisa seluruh Indonesia. Ada marketplace-nya juga. Oke teman-teman, jangan lupa like, jangan lupa subscribe video Kopi Hai, terus jangan lupa apa lagi ya, share udah, Komen. oh iya, komen juga boleh, komen yang banyak, mau nanya apapun. Next video kita bakal bahas dunia kopi luas banget, Oke teman-teman, makasih banyak, thank you, dan assalamualaikum.